Perkenalkan, nama saya Tira Satiwa, NIM 25704089 dari kelas C. Selamat datang dalam video penyuluhan kesehatan. Pada presentasi ini, kita akan membahas dua cabang ilmu kesehatan yang sangat penting, yaitu farmakologi dan patologi. Kedua ilmu ini menjadi dasar dalam memahami penyakit dan menentukan pilihan terapi yang tepat. Farmakologi mempelajari obat dan cara kerjanya, sementara patologi mempelajari gangguan atau perubahan yang terjadi pada tubuh akibat penyakit. Dengan memahami keduanya, tenaga kesehatan dapat membuat keputusan klinis yang lebih akurat dan efektif. Sejarah farmakologi dimulai dari penggunaan tanaman obat oleh peradaban kuno seperti Mesir, Cina, dan Yunani. Pada masa itu, obat diperoleh langsung dari alam tanpa diketahui mekanismenya. Memasuki abad ke-19, farmakologi berkembang pesat setelah ditemukannya metode isolasi bahan aktif dari tanaman. Ilmuwan seperti Paracelsus dikatakan sebagai bapak toksikologi. Dengan prinsipnya, dosis menentukan racun. Dari sinilah farmakologi modern mulai terbentuk. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, sifat kimianya, cara bekerja obat, efeknya pada tubuh, hingga bagaimana tubuh memproses obat tersebut. Ilmu ini melibatkan banyak disiplin seperti biologi sel, kimia, biokimia, dan fisiologi. Terdapat beberapa cabang farmakologi, di antaranya 1. Farmakodinamik, yaitu mempelajari efek obat dan mekanisme kerjanya. 2. Farmakokinetik, mempelajari bagaimana tubuh menyerap, mendistribusi, metabolisme, dan mengekresi obat. 3. Farmakologi klinis, penerapan obat dalam terapi pasien. 4. Toksikologi, mempelajari efek racun atau keracunan obat. Dalam farmakologi modern, beberapa teori penting menjadi dasar pemahaman kerja obat seperti teori reseptor, obat bekerja dengan berkaitan pada reseptor tertentu untuk menimbulkan efek. Teori agonis dan antagonis. Agonis mengaktifkan reseptor, sedangkan antagonis menghambatnya. Teori ATME, obat mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Teori dosis respon, semakin tinggi dosis, semakin besar efek hingga mencapai batas tertentu. Patologi juga memiliki sejarah panjang pada abad ke-17. Penemuan mikroskop oleh Anthony memungkinkan ilmuwan melihat sel mikroorganisme. Kemudian pada abad ke-19, Kemudian pada abad ke-19, Rudolf membagikan teori bahwa penyakit berasal dari gangguan pada sel, bukan disebabkan roh atau hal mistis. Inilah yang menjadi dasar patologi modern. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, termasuk penyebab mekanisme, serta perubahan struktur dan fungsi tubuh. Patologi membantu mengidentifikasi apa yang salah dalam tubuh sehingga diagnosis penyakit bisa ditegakkan dengan tepat. Patologi terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu patologi
Patologi anatomik mempelajari perubahan struktur jaringan, contohnya biopsi. 2. Patologi klinik mempelajari perubahan pada cairan tubuh seperti darah atau urin. Patologi umum mempelajari proses dasar penyakit secara umum seperti inflamasi, degenerasi, dan nekrosis. 4. Patologi sistemik mempelajari penyakit berdasarkan organ atau sistem tertentu. Beberapa teori penting yang menjadi landasan teori antara lain teori germ atau kuman menyatakan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh mikroorganisme. Dikembangkan oleh Pasteur dan Koch, teori sel dikemukakan Victrom bahwa semua penyakit berawal dari kerusakan sel. Teori patogenesis menjelaskan proses perjalanan penyakit dari awal hingga muncul gejala. Teori etiologi menjelaskan penyebab penyakit baik karena infeksi, genetik, imun, nutrisi, maupun faktor lingkungan. Kedua ilmu ini sangat erat hubungannya. Patologi menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh akibat penyakit, sedangkan farmakologi menyediakan obat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Misalnya, pada infeksi bakteri, patologi mempelajari kerusakan jaringan, dan farmakologi menyediakan antibiotik untuk mengatasi penyebabnya. Pada penyakit diabetes, patologi mempelajari kerusakan pankreas dan gangguan metabolisme gula. Farmakologi menyediakan obat seperti insulin atau metformin untuk mengontrol gula darah. Contoh lain adalah hipertensi, di mana patologi menjelaskan gangguan pembuluh darah dan farmakologi memberi terapi obat penurun tekanan darah. Jadi, kita masuk dalam kesimpulan, farmakologi dan patologi adalah dua pilar utama dalam bidang kesehatan. Farmakologi memberi pemahaman tentang obat, sementara patologi memberi pemahaman tentang proses penyakit. Pemahaman keduanya memungkinkan tenaga medis memberikan diagnosis dan terapi yang efektif dan aman. Sekian presentasi. Terima kasih telah mengikuti penyuluhan ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan mengenai dunia kesehatan, khususnya mengenai farmakologi dan patologi.